Hadis ke-14. Kita baca dulu ya sama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul rabi' ashar. Al-haditsul rabi' ashar. Fi khawfihi. Fi khawfihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-adha. Al-adha. Wad-darara. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan kana yatasaddaqu bil nabli bil masjidi alla yamurra biha وهو آخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintah seorang laki-laki yang bersedekah dengan anak panah di masjid agar memegang mata panahnya saat membawanya agar tidak mencederai seorang muslim. Dan sudah sampai kepada hadis yang dikumpulkan oleh Syekhuna Dr. Muhammad Sabda Al-Makki, hadis ke-14 tentang dari 40 hadis dari akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dapat kita amalkan, dapat kita ketahui dalam hadis ke-14 ini sesuai dengan judulnya, kekhawatiran Rasulullah akan bahaya terhadap orang lain.
kekhawatiran akan bahaya terhadap orang lain ini adalah sebagaimana bunyi hadis sebelumnya Rasulullah SAW telah memerintah seorang laki-laki yang bersedekah. Jadi ada orang laki-laki ingin dia bersedekah dengan anak panah. Dengan anak panah. Apa anak panah? Kalau yang ini busur, kalau yang mau ditembakkan itu namanya anak panah. Busurnya yang besar, yang mau ditembakkan namanya anak panah. Itu mau bersedekah. Mau bersedekah dengan anak panah di masjid. Tapi Rasulullah memerintah dia untuk memegang mata panahnya, matanya, ujung anak panah itu pegang matanya saat membawanya. Kenapa? Agar tidak mencederai seorang muslim. Nah, inilah Rasulullah yang diutus rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada semua makhluk di dunia ini. Kalau kita saat ini macam mana maksudnya? Ketika kita membawa sesuatu yang kalau orang kena, itu kita hati-hati membawanya. Contoh, kita membawa pisau, ya, pisaunya ditutup dengan ada sarungnya. Jangan membawa sembarangan. Kemudian misalnya lagi kalau kita mau ngasih orang gunting atau pisau, pokoknya benda tajam, caranya gimana? Kalau ada orang ambilkan dulu pisau misalnya, atau ambilkan dulu gunting, minta dulu pisau, minta dulu gunting, maka caranya kasih gagangnya. Kasih apa? Pegangannya. Nah, anggap ini pegangan pisaunya. Ini pisaunya. Jadi ketika kita ngasih ke orang pisau, dibalik yang tajam kita pegang, gagangnya kasih orang. Bukan begini. Mau hidup namanya. Jadi yang kita kasih pegangan ini. Nah, tengok sampai seperti itu Nabi mengajari kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, hal yang dianggap orang itu sepele tapi penting dalam agama kita. Makanya agama Islam itu Nabi mengajarkan tentang Islam itu sangat lengkap. Semua ada. Mulai dari urusan ke WC itu diatur dalam agama. Mau masuk kamar mandi harus mendahulukan kaki, kemudian sambil membaca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru kaki kiri. Kok enggak kaki kanan? Kenapa? Lihat belakangan mungkin waktu kita Maulid Arba'in yang pernah dengar itu, ya kan? Ada dijelaskan seorang profesor hikmah mengapa. Nah, jadi apa yang diajarkan Nabi itu hikmahnya belakangan diteliti orang. Mengapa disuruh kita masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri? Karena biasanya kamar mandi itu licin. Nah, licin. Jadi kalau kaki kiri kita dahulukan, kita misalnya mau jatuh, itu yang menahan kaki kanan. Nah, kaki kanan itu biasanya lebih kuat dari kaki kiri. Jadi begitu jatuh, tahan. Itu hikmahnya, banyak hikmah. Tapi kalau kita tidak menunggu hikmah,
tapi mengimani apa saja yang diajarkan agama itu pasti baik, pasti baik untuk diri kita, baik untuk diri kita, memberi manfaat untuk diri kita. Makanya itulah agama Islam dan disebut rahmatan lil alamin. Untuk baik kebaikan kita, rahmat itu apa? Kasih sayang kebaikan kita di dunia. Sebelum di akhirat, di dunia dulu ada manfaatnya. Apalagi seperti misalnya ketika terkena najis hewan yang mughalladhah. Najis itu ada berapa? Ada 3. 1 Mukhafafah, 2 Mutawasithah, 3 Yang mughalladhah itu najis apa? Paling berat. Najis kena apa itu? Ngomong anjing ini saya depan. Ngomong dulu. Itu kalau kena jilat itu wajib salah satunya dibersihkan pakai debu. Kenapa nggak pakai sabun? Sekarang kan ada sabun, gantinya sama sabun. Kenapa? Tetap aturan agama selamanya terus harus pakai debu. Mau ada sabun kayak, mau ada baik clean kayak, enggak, tetap harus pakai debu. Enggak cukup kalau saat kita bersihkan najis mughalladhah pakai sabun aja lebih bersih, debu kan kotor. Enggak, tetap aturan agama nggak bisa dirubah kecuali kalau memang sama ilatnya. Hukum agama itu bisa berubah kalau ada ilatnya, penyebabnya itu sama. Contoh misalnya kalau dulu orang mabuk, haram hukumnya mabuk karena dulu pakai khamr. Sekarang kan mungkin nggak ada khamr, sekarang ada whisky, bir bintang, kopi mereng, ada tua. Kok haram juga? Padahal zaman Nabi ada tua. Ada tua zaman Nabi? Nggak ada. Sekarang aja ada tua. Nah, kenapa haram hukumnya? Kenapa sama? Karena ilatnya, karena sebabnya sama. Apa itu? Memabukkan. Tidak ada dalam Al-Quran itu la tashrabu tua wa kopi merek, ada. Jadi simpel tapi mencakup semua. Nah, itulah agama Islam. Nah, ketika kotoran dari najis mughalladhah tadi dibersihkan sama debu salah satunya, ternyata ada penelitian belakangan baru diteliti. Mengapa pakai debu? Lihat. Ternyata di dalam air liur anjing itu ada kuman yang tidak bisa mati kecuali pakai debu. Sabun itu nggak mati. Nah, baru dapat hikmahnya. Tapi kita beragama ini nggak tunggu hikmah, pasti semuanya ada hikmahnya, ketemu ataupun tidak. Makanya agama Islam itu akal kita harus mengikuti agama. Ya kan? Nggak masuk akal, terus nggak jadi beragama Islam. Karena beragama itu harus didasari dengan iman, meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah harus diyakini. Karena semua yang diajarkan Nabi dalam beragama ini kita ajarkan insya Allah menjadi manfaat bagi orang itu sendiri. Seperti tadi masuk ke WC, ternyata manfaatnya membersihkan kotoran atau mughalladhah pakai debu salah satu, ternyata manfaatnya. Nah, demikian juga ini. Ketika kita mau ngasih akhlak Islam, akhlak Islam ketika kita mau ngasih
senjata tajam itu kasih ditutup supaya apa? Jangan mencederai orang lain. Artinya kita agama Islam adalah mengasihi sekitar kita, bukan mencederai. Apalagi sekarang banyak yang viral, dikasih kursi duduk, kemudian kursinya ditarik. Ini bukan akhlak Islam. Ditarik kemudian jatuh, kawannya ketawa. Nah, itu bukan akhlak Islam, bahaya. Karena kalau jatuh, itu tulang ekornya itu pecah, payah mengobatinya, maka bisa jadi lumpuh. Hanya hati-hati main-main, jangan sampai, boleh main-main tapi jangan sampai mencederai orang lain. Apa dalilnya? Ini tidak. Kekhawatiran Rasulullah akan bahaya kepada orang lain. Jangan sampai membahayakan orang lain. Saya kan sering ini. Ada nanti dengar, yang tidur. Nah, yang tidur ada tepuk lehernya. Ada nanti mau tidur, nanti kawannya tidur kasih obrol. Ada yang jahil-jahil. Nanti tidur kasih obrol, kasih panas. Ini kan tidak berakhlak kan, mencederai orang lain, kasih balsam. Tidak boleh, tidak berakhlak dan tidak beretika. Mau bersama Nabi, mau masuk surga bersama Nabi, ya ikuti. Jangan sampai tangan kita ini mencederai orang lain. Yang namanya Muslim, kakinya yang panjang dibelokkan. Yang namanya Muslim, apa itu Muslim? Muslim orang yang selamat. Nabi bilang al-muslimu, orang Muslim itu man adalah orang salima, yang selamat. Al-muslimuna, muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi. Namanya orang Muslim itu, ini Muslim semua kan? Ada yang non Muslim? Muslim semua. Yang namanya Muslim, orang yang sekitarnya, kalau ada orang Muslim, sekitarnya itu aman dari gangguan mulut dan tangan. Itu Muslim sejati, seperti baginda Nabi. Tidak pernah dia mengganggu orang lain, baik melalui omongan ataupun melalui tangannya. Nah, itu tadi di balsam dicubit, nanti disuruh nanti pas suruh lari, jegal kakinya, membahayakan orang lain. Tidak boleh main-main, tapi jangan sampai membahayakan orang lain. Itu akhlak Islam. Apa yang ditunjukkan Nabi itulah akhlak Islam. Sama seperti sekarang, ada lagi penemuan. Nabi dulu sunnah kalau buang air kecil itu jongkok, duduk pula. Itu sudah ada. Volumenya kalau ketawa kecil. Jongkok itu mengapa disuruh jongkok? Supaya tempat jalan air kencingnya itu lancar. Karena kalau berdiri tersendat. Dan diteliti oleh dokter belakangan, penyebab orang sekarang banyak sakit prostat. Sakit kalau kencing itu sakit. Keluar sedikit aja, tapi macam pengen kencing, tapi keluar sedikit. Bisa dioperasi. Itu kebanyakan apa? Karena kencing berdiri. Kencing berdiri. Aku sesak masuk orang, wah, itu pintunya berdiri. Gak pakai doa, gak pakai apa. Makanya setannya ngawali di kamar mandi. Ya. Jadi ikuti aturan agama, sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu
jangan ada yang tersisa dari air kencing kita di kemaluan kita. Setelah itu nggak cukup itu saja. Setelah kita duduk, kita disunahkan untuk berdiam. Supaya apa? Supaya keluar semua. Karena kadang-kadang ada nanti sisa-sisa itu mau netes lagi gitu. Nah, jadi suruh berdiam. Bahkan kalau dapat suruh obat-obat supaya bersih keluar semua. Nah, nanti waktu sholat sedikit-sedikit keluar, kencing. Itu tadi karena nggak tuntas, kencingnya nggak tuntas, ada suruh. Nah, kemudian buang air besar. Mana ada cerita buang air besar berdiri? Nah, buang air besar ya jongkok. Cara jongkoknya itu kaki kiri menopang badan, baru kaki kanan agak disonjol ke kaki kanan, baru kaki kiri menopang. Nah, itu tadi supaya keluar semua kotoran yang ada di sini. Untuk kebersihan, manfaatnya untuk kesehatan kita. Cuma kita kadang sering mengabaikan, apa itu sunnah aja kok. Nah, ini yang melalaikan. Hati-hati ya, anak sekalian. Dengar, jangan meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun, dan jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Yang pertama, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan yang kecil itu mengantarkanmu masuk surga. Yang kedua, jangan meremehkan keburukan, berbuat kesalahan sekecil apapun. Bisa jadi keburukanmu yang kecil itu mengantarkanmu masuk neraka. Mengapa demikian? Karena kalau kita meremehkan itu yang nggak boleh. Contoh, jadi dalam agama ini kita harus mengagungkan, memuliakan. Ada merasa memuliakan agama itu. Wih, yang tidur. Nah, kamu nih. Yang ngomong bukan radio rusak ya. Dengar ya. Contoh, ada seorang ibu-ibu memiliki kucing. Kucing ini mencuri lauknya. Marah kucing ini, dipunjang kucing ini sampai mati. Akhirnya gara-gara itu dia masuk neraka. Nampak sepele, kucing hewan, bukan manusia. Tapi sebab itu dia bisa masuk neraka. Kemudian sesuatu yang baik yang anggap kecil. Contohnya seperti cerita Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Dia namanya Muhammad, ayahnya punya nama Muhammad, kakeknya Muhammad, ayah kakeknya Ahmad Al-Ghazali. Itu adalah Hujjatul Islam, tokoh pembaharu Islam. Karangannya banyak. Bahkan ada seseorang bermimpi tentang Imam Ghazali ini. Pernah para nabi itu berkumpul di Masjidil Aqsa, di mana itu? Palestina. Semoga saudara-saudara di Palestina cepat diselesaikan permasalahannya, dijauhkan dari balas. Semoga yang memerangi mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu ketika itu ada seorang mimpi, berkumpullah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa itu dengan para nabi banyak. Para nabi banyak. Nabi banyak. Ketika itu
ada seorang nabi namanya Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kamu pernah bersabda bahwasanya ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil. Ulamanya umatku seperti para nabinya kaum Bani Israil. Kalau kaum Bani Israil itu nabinya banyak. Banyak. Hampir semua yang 25 nabi itu semuanya dari Bani Israil. Nabi Muhammad dari orang Arab. Coba buktikan mana ulamamu, ulama Anda yang seperti nabinya kaum Bani Israil. Karena Nabi Muhammad mana terbatal. Kemudian majulah Imam Ghazali dites sama Nabi Musa. Akhirnya dites kagum Nabi Musa. Baru percaya bahwasanya ulama-ulama umat Nabi Muhammad seperti para nabi kaum Bani Israil. Jadi kembali hadis tadi bahwasanya jangan sampai kita ini membahayakan orang lain. Jaga mulut dari menyakiti orang lain, jaga tangan dari menyakiti orang lain. Karena itu nanti akan dihisab. Jadi Imam Ghazali ini sepele dia dari cerita bahwasanya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Imam Ghazali waktu mengarang kitab, karangannya banyak. Ada kitab yang hampir-hampir kata ulama hampir lengkap seperti Al-Quran, namanya kitab Ihya Ulumuddin, 4 jilid. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab di situ ada tentang kitab bagaimana mengobati penyakit hati, bagaimana tentang beribadah dan lengkap. Nah, diringkas oleh ulama sebelumnya, Syekh Jamaluddin, menjadi kitab namanya Mau'izatul Mukminin yang dipelajari pelajaran akhlak di kelas aliyah. Itu ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ketika mengarang Imam Ghazali kitab, kalau dulu kan orang menulis itu pakai tinta yang dicelupkan.
Jadi pensil bisa dituliskan menulis. Ketika menulis, tiba-tiba hinggap seekor lalat. Rupanya lalat ini selera dengan tinta itu. Minum apa? Air tinta. Ketika Imam Ghazali mau nulis itu, Imam Ghazali diam, membiarkan lalat itu minum tintanya. Biarkan. Ini sepele kan? Sepele lalatnya. Lalat. Ini kan sudah sampai selesai. Akhirnya tidak lama setelah wafat Imam Ghazali, ada seseorang ulama itu dimimpikan bahwasanya salah satu amal yang terbesar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan saya mendapat rahmat Allah adalah ketika saya memberi minum lalat dengan tinta. Jadi jangan meremehkan membuang sampah pada tempatnya, bisa jadi itu jadi sebab kita masuk surga. Membuang sampah sembarangan bisa jadi menyebabkan kita jadi neraka. Jangan seperti. Seperti juga azan, tadi yang lurus dibengkokkan ya. Seperti juga azan, dijawab azan itu jangan disepelekan. Azan itu panggilan siapa? Panggilan Allah. Allah yang manggil kita dengan azan. Paling tidak diam dulu sebentar, jawab azan. Diam sebentar, jawab azan baru lagi. Oh tidak. Ya, paham toh? Jadi kesimpulannya seperti itu. Juga di sini belajar bahwasanya kalau nanti ada sesuatu yang tajam ditutup, jangan sampai membahayakan orang lain. Yang namanya orang muslim itu apa tadi? Siapa orang sekitarnya selamat. Ada seorang Islam ini cerita bertetangga dengan Cina. Orang Cina itu kan ayah atau kan gitu kan. Sedikit lo, satunya uang lo, tapi gigih dia dalam bekerja. Jadi Cina ini kan agamanya agama apa biasanya kalau Cina? Kristen, Konghucu, bertetangga sama orang Islam. Nah, ketika orang Cina itu permisi sama tetangganya orang Islam, supaya dia mau pergi pamit di dalam. Akhirnya rumah orang Kristen ini dijaga betul sama orang Islam ini tetangga, dijaga betul. Pas ada maling, dia menjaga, dia apakan maling. Akhirnya orang Cina itu dengar kabar terima kasih. Jadi ditanya sama Cina itu, kamu kan orang Islam, kan tidak seagama sama saya. Kemudian kamu kan apa? Orang sini, saya orang Cina. Kenapa kamu menyelamatkan rumah saya? Dia namanya kenapa? Saya diajarkan sama agama saya, agama Islam, bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tidak memuliakan tetangganya yang Islam, tidak memuliakan tetangganya yang satu suku. Siapa saja yang jadi tetangganya, mau Islam, mau bukan Islam, mau Kristen, mau bukan orang Indonesia, selama dia jadi tetangga, itu menjadi tanggungan saya. Oh begitu aja. Iya. Akhirnya gara-gara itu dia masuk Islam. Alangkah mulianya ada Islam. Jadi sekarang ini orang nggak suka agama Islam itu bukan karena ajaran agamanya, tapi karena orang Islamnya yang tidak mau mengamalkan ajaran agama Islam.
Tadi ajaran agama Islam apa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang sekitarnya itu selamat dari gangguan mulutnya dan gangguan tangan. Gangguan mulut itu apa? Apa gangguan mulut? Nah, dasar bodoh. Nah, lepas dari ngejek, menyakiti orang Islam. Tahu kan ya, hukum menyakiti orang Islam kalau sakit orang Islam itu lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Sakit hatinya. Nah, kalau hati sakit tergores, kalau tangan sakit tergores ada obatnya. Tapi kalau hati tergores apa obatnya? Itu. Apalagi sedikit-sedikit. Katanya Ustaz ada hukum kisos, mukul balas mukul, mencuri balas mencuri, kan enggak. Hukum kisos itu berlaku kalau ada pemerintahnya yang orang yang membunuh maka dibunuh. Yang bunuh itu bukan kita, pemerintah yang berwenang membunuh dia, bukan kita. Kalau bunuh hukum dan dibunuh kita bunuh, ya enggak, hancur. Jadi jangan gampang, mulut dijaga, tangan juga dijaga. Anggota badan jangan sampai melukai orang, jangan sampai meremehkan sesuatu hal yang kecil. Seperti ini, misalnya, ibadah. Melihat, oh jamnya masih 6:30, berarti baterainya habis. Atau jamnya udah rusak, uang aja. Oh sudah malam, yang panas, kipasnya, AC-nya masih hidup. Terus ditengok, nah, dimatikan. Barangkali itu menyebabkan kita diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh guru, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang kita kan orang kalau baik, sedekah banyak sekian miliar, enggak. Mulai dari yang kecil. Kalau kecil kita perhatikan, apalagi yang nanti yang besar, paham ya? Jadi jangan saling mengganggu. Yang abangan, yang kecil. Ustaz mantiku masalahnya kecil itu. Dikasih tahu nggak dengar, pak salah tangan turun, bang. Nah, ini nggak boleh ini ringan ini nggak boleh. Sedikit bang. Itu bukan orang Islam, bukan ajaran Islam itu selamat. Makanya yang ngajar bom itu bukan ajaran Islam. Karena Islam itu adalah rahmat dari seluruh alam. Paham ya? Jadi Rasulullah SAW menjaga supaya jangan orang lain terkena bahaya. Dia di situ orang lain. Kalau di situ Muslim karena kebetulan berada di Nah itu hadisnya. Kita lanjut dulu sedikit tentang wirid al-haddad sampai bacaan apa. Selanjutnya adalah bacaan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim dibaca 3 kali. Apa manfaat dari bacaan? Jadi setiap amal itu ada manfaatnya. Inilah kita amalkan ajaran agama. Siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah lil azim ya? Yang pertama kemarin sudah la ilaha illallah wa la syarika lah. Lanjut. Alhamdulillah itu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Baru yang ketiga subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Siapa yang membacanya, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 3 kali, urisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan di surga nanti pohon kurma. Untuk apa di surga pohon kurma? Misalnya, ya berarti ahli
surga. Akan disediakan tempat di surga. Itu kalau baca sekali baca ditanamkan satu kurma. Kalau 3 kali, 3 kurma. Kalau 100 kali, 100 kurma. Kapan kita baca 100 kali? Subuh. Yang cepat subuhnya kan habis azan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali berarti 100 di surga kita. Nah, tengok itu. Itu bukan manfaat di akhirat saja, di dunia juga manfaat. Jadi amalan-amalan ini sedikit-sedikit kita amalkan, yang mulai dari yang sedikit-sedikit. Dengar, jadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim akan ditanamkan kurma di akhirat. Ada lagi riwayat mengatakan siapa yang membacanya akan dicatat kebaikan, 10 kebaikan. Sekali, kalau 3 kali 30. Dan dihapus 10 kejahatan dan diampuni dosa. Nah itu manusia tidak lepas dari salah dosa. Jadi kita baca wirid itu manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita. Jadi jangan sepele baca Quran. Itu manfaatnya untuk diri kita, bukan untuk orang. Untuk kita ini kemarin yang sudah kita ini adalah apa? Kita ini masing-masing punya peranan dalam film menjalankan kehidupan dunia. Jadi baca. Yang namanya baca itu mulutnya bersuara bukan? Nah, baca. Harus bersuara. Subhanallah bihamdihi subhanallah subhanallah bihamdihi subhanallah. Baca itu. Paling kalau kita baca wirid hadas itu berapa menit? Enggak sampai 5 menit pun enggak sampai 5 menit. Tapi pahalanya besar. Kayak kemarin al-baqiyatus sholihat. Apa baqiyatus sholihat? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Siapa yang baca itu berguguran dosa-dosanya seperti gugurnya pohon yang kering daunnya kena angin. Nah, nampaknya sepele dibaca di mulut saya, lihat, tetapi manfaatnya luar biasa. Jadi baca wirid hadas itu, baca wirid habis sholat itu, baca semua yang diajarkan di pesantren ini, manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Makanya sayang orang yang tidak mau membaca itu. Di pesantren bertahun-tahun tidak mau membaca. Nah, ini diamalkan terus sampai mati. Ustaz alhamdulillah sampai sekarang mengamalkan. Dari pesantren dulu berbaca sampai sekarang. Baca sampai hafal. Wirid hadas, sholawat, sholawat nariyah dibaca. Mengapa? Dengar ya. Pengarang Ratib Hadas siapa namanya? Habib Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan dalam kitabnya An-Nasaihiyah, siapa yang bersolawat sekali, Allah akan balas berapa kali? 10 tahun. 10 itu satu aja balasan Allah solawat kita yang sekali. Kita baca salawat Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali aja Allah membalas berapa? Jujur. Allah membalas 10. Balasan Allah yang 10 ini satu aja balasan Allah, satu. Misalnya kan kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Allah membalas, ini membalas pahalanya 10 kan? 10 kali. Macam orang apa? Ini sudah dikasih sekali, nah dibalas 10 kali. Nah, balasan Allah yang 10 kali itu, kalau yang satu saja balasan Allah sekali, bukan jangan 10, satu balasan Allah itu. Ini satu balasan Allah kita membaca sholawat, bukan yang 10 ya, satu aja. Bandingannya dibandingkan
ditimbang dengan amal baik seluruh umat manusia dunia ini, lebih berat balasan Allah sholawatnya sekali. Tengok bandingannya. Tengok bandingannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tengok bandingannya. Sekali Allah membalas itu lebih baik kalau kalian amal kalian itu kalian kumpulkan seluruh dunia diamalkan, dikumpulkan jadi satu, diikat dalam satu karung misalnya beratnya, kemudian kasih balasan sholawat Allah sama kita satu, lebih berat sholawat Allah, lebih unggul. Makanya ringankan baca sholawat, baca wirid kan ada sholawat. Jadi ringankan, jadi sambil ngantuk-ngantuk sedikit-sedikit nggak apa-apa, biasakan. Allah, nggak apa-apa. Mau dari salat kami, taman ada saja nggak apa-apa. Ya, paham ya? Jadi apa yang diajari di pesantren ini diamalkan. Yang namanya pendidikan itu belajar, mengamalkan, juga berakhlak mulia. Jangan hanya ngomong yang banyak itu, jaga ngomongnya, jangan banyak ngomong. Sedikit-sedikit ngomongnya diatur, latihan, semuanya belajar. Makanya tadi yang hadis Nabi tadi yang ngasih apa itu senjata tajam itu ditutup supaya jangan kena orang lain, menghargai orang lain. Makanya kalau orang ada tamu kalian itu ditanya mau mana Pak, mau jumpa siapa, ditanya, belajar ramah. Apa itu? Allahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.